الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل هلاك مهين Dek, kau kahulan buruk mampian dek. Kenapa? Pian jadi anak huruf. Walaupun di tempat situ ada berkahnya kan kalau nyambung. Iya, nanti coba. Kalau sama ada. Anu ulangi bang, ya di awal ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون Aduh, bisa dapat juga. Kayak minta tolong kayak pian sama orang dulu buat katakanlah biaikumul maftun إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين Mubarak pun. apa ya masih kan Apple mau sudah tadi ibu huruban. Iya, ada tahu juga. Padahal malam tadi ulun berdua kosim, murah jaah sama laman, kacangan isuk menyambungnya gini. Pon kasim berdua, murah jaah tuh kada nonton TV ada murah jaah, kami. Terus lah. Iya. Ada tahu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak apa? Sudah kamu rojahnya? Alhamdulillah. Lancar lah? Alhamdulillah. Kalau senyum-senyum. Ada yang udah lancar nih? Ayo siapa? Ulun guru. Kenapa? Kada lancar guru. Sandat-sandat. Tinggi sandat, kada lancar pulang kada berikit pulang. Oh, maaf. Bilang-bilangan. Tapi ada jalan usahanya lah. Usahanya tuh guru insyaallah. Insyaallah. Ya wajar bang lah. Kan Al-Quran ini kalamullah, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya membuka Al-Quran tuh aja wah ini ngalih benar. Kita banyak bisi Quran kadang-kadang di rumah tapi bedabuan sudah. Makanya orang yang kau membaca Al-Quran tuh hanya orang yang hatinya bersih aja. Mudah-mudahan hati kita bersih berataan. Mudah-mudahan saat ini buah nikam alhamdulillah benar ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hufadz Quran, menjadi penghafal Al-Quran. Lain pembaca lagi tapi penghafal. Mudah-mudahan kau hafal Al-Quran 30 juz 114 surah. Ayatnya berapa? 600.000 lah 660 ayat. Banyak banget loh. Jangan sampai kita kalah lawan Google. Kita bisi otak, insya Allah otak kita ini mampu aja. Mudah-mudahan kau hafal Al-Quran. Ibaratnya
terbuka hati hendak membaca Al-Quran ya sungguh beruntung benar dah. Apalagi terbuka hati kawa menghafal Al-Quran. Nah, kan namanya Al-Quran nih kalamullah tadi. Jadi bersihi hati supaya nyaman juga menghafalnya. Lawan terbulik kepada niat kita menghafal Quran. Apa gerang niat kita nih menghafal Quran? Apakah hendak dipuji oleh orang? Apakah supaya Masya Allah jar panderannya Al-Quran hendak dipuji orang atau yang lain-lainnya? Baiki dulu niat kita sebelum bujur-bujur menghafal Al-Quran. Makanya niat itu kan seperti jalan tol tadi, lurus ya, nyaman ya. Apabila niatnya baik tadi anak menghafal Quran, maka yang ngalih-ngalih itu kayaknya pacangan terlewati. Contoh kayak surah Maryam. Surah Maryam itu mungkin yang sudah pernah menghafal luar biasa tepung lilitnya. Soalnya ujung-ujungnya sama-sama kayak itu ya kada. Nah, jadi baiki niat kita dulu. Agar apa kita menghafal Quran nih? Supaya apa kita menghafal Al-Quran nih? Di dalam kitab An-Niyat yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus atau biasa dikenal dengan Habib Sa'ad, beliau ada menuliskan niat-niat menghafal Al-Quran. Salah satu niat menghafal Al-Quran, kata beliau, kita niat berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat tadi dengan sebabnya Al-Quran. Karena di hari kiamat Al-Quran itu sebagai syafaat bagi kita. Makanya kita biasanya baca doa arwah atau doa haul, Allahumma ja'al Quran fi kuburihim munisa wa fil qiyamati syafi'a. Mudah-mudahan supaya hari kiamat kena Al-Quran ini menjadi syafaat hagan kita. Itu niat yang pertama. Imbah itu kita jadikan Al-Quran ini sebagai pelindung jiwa kita, sebagai pelindung diri kita. Supaya apa? Supaya jiwa kita bersih, harta kita bersih, keluarga kita berkah dengan berkatnya Al-Quran. Lawan kita niatakan juga kita menghafal Quran, kita membaca Al-Quran, mengamalkan sunnahnya Nabi. Apa jan Nabi? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Saat ini kita belajar Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kau mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Terus kita niatakan juga kita membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, kita niatakan agar kita mendapatkan cahaya Al-Quran, agar hati kita terterangi mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Jadi hati kita tuh bersinar terus, raga kita bersinar terus. Kita berharap cahaya Al-Quran itu ada dalam diri kita, karena Al-Quran menjadi cahaya kelak kena di hari kiamat. Kita niatakan juga ketika kita menghafal Quran, kita niatakan kita mengharap mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran, karena kita tahu berataan sumber ilmu itu adalah Al-Quran dan hadisnya Nabi SAW. Nah, jadi mudahan niat menghafal Al-Quran dapat ilmu yang bermanfaat, dapat ilmu yang bagus, yang berguna untuk diri seorang, keluarga, dan orang banyak. Mbak itu kita niatakan juga kita menghafal Al-Quran nih mengharapkan pahala Al-Quran, karena sudah jelas satu huruf kita membaca Al-Quran maka dibalas dengan 10 kebaikan. Kata Nabi, Alif Lam Mim itu bukan satu kata, akan tetapi Alif Lam Mim adalah alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Maka Alif Lam Mimnya sudah mendapatkan 30 ganjaran pahala. Kayak Pak, amun ada dalam diri kita ini Al-Quran, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi ibaratnya nih ladang hagan kita beribadah, karena imba itu karena di akhirat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imba itu kita niatakan juga kita menghafal Al-Quran untuk mengisi waktu kita, supaya waktu kita ini kada kosong, supaya waktu kita ini kada sia-sia. Waktu kita terhiasi dengan Al-Quran, yang dibaca Al-Quran, yang dikutii Quran, yang dikeluarkan ucapan Al-Quran. Maka sungguh beruntung orang yang perkataannya Al-Quran, orang yang akhlaknya Al-Quran, orang yang gerak-geriknya Al-Quran. Imbah itu kita niatakan pulang
kita membaca Al-Quran itu menjadi pelindung dalam diri kita. Makanya biasanya kita terkenal dengan ayat kursi. Itu dari Al-Quran juga. Apa khasiatnya ayat kursi? Supaya terhindar daripada gangguan. Bahkan sampai-sampai Syekh Husain Qadri kah yang sering mengarang senjata mukmin. Ialah ada ayat 33, ada ayat ini, ada ayat ini. Maka sungguh beruntung yang ada dalam dirinya sebartaan ayat. 6.666 ayat. Itu kita niatakan juga kita menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak awal juga kada buan ikamnya kata-katanya kita bang lah. Kita menghafal Al-Quran. Anak menghafal juga Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Kita niatakan kita menghafal Al-Quran, kita mendapatkan ketenangan ketika kita membaca. Kita mendapatkan ketenangan ketika kita menghafalnya. Kenapa? Karena yang kita baca, karena yang kita hafal adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu kita niatakan pulang ketika kita menghafal Al-Quran, semoga dimasukkan ke dalam ahli Quran yang merupakan hamba-hamba ya Allah yang istimewa. Kita itu berniat benar supaya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang istimewa. Mbah itu kita niatakan pulang kita menghafal Al-Quran dengan tidak menyia-nyiakan Al-Quran. Saat ini sungguh banyak sudah orang yang mengganti kantongnya bahari ada Al-Quran halus. Wah ini HP. Bahari panderan orang Al-Quran hadis. Wah ini panderan yang kada baik-baik. Salah satunya banyak kata-kata yang kada baik. Amun disambat kena disambat buan penonton kada baik ya kata-katanya aja. Mbak itu kita menghafal Al-Quran dengan niatan tidak menyia-nyiakan Al-Quran tadi. Karena saat ini banyak sudah kita melihat Al-Quran itu di masjid, di rumah bedabuan. Imbah itu Al-Qurannya ada yang panggal, ada yang sobek. Apa bedanya sobek sama panggal? Sama aja lah. Ada yang rabitan. Pokoknya jangan sampai kita menyia-nyiakan Al-Quran. Siapa lagi amun kada kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang menjaga Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita kaum menjaga. Dan kita niatakan lagi mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sudah sepatutnya kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Al-Quran itu pacangan dijaga, atau ibaratnya dijaga sampai akhir hayat nanti, dijaga sampai akhir kiamat nanti, hanya karena Al-Quran diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit. Nah kita, wah ini yang penerus, yang generasi apa ya Pak? Generasi apa? Milenial kan? Tahu juga apa tuh? Yang jelas anak generasi muda masih anum masih. Jadi mudah-mudahan nih kaum menjaga Al-Quran nih, kaum hafal Al-Quran, yang mudah-mudahan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita baca Allahumma arhamna bil Quran. Wahid, itsnain, tsalatsa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna imama wa nuran wa hudan